Halo semuanya, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal bahas soal Bitcoin lagi. Tapi nanti di akhir acara, di akhir event, di akhir video, aku bakal ngebahas satu buah koin yang menurutku menarik buat kita bahas dan kemungkinan ada potensi naik 100% dalam waktu dekat ini karena secara price action dan volume transaction ya. Jadi kita bakal lihat itu nanti di akhir setelah Bitcoin. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini dan jangan lupa follow semua sosial media aku di Instagram dan di TikTok, oke? Dan sebelum itu kita bakal cek dulu volume transaction. Hari ini sudah Senin ya, hari ini sudah Senin. Kita volume transaction Binance saat ini ada di 8,6 miliar. Kemungkinan karena salah satunya juga semalam ada buangan ya. Jadi marketnya itu sempat ada koreksi dan kita bakal langsung coba lihat di Bitcoin ya. Oke, so kita sudah closing weekly candle ya. Kita sudah closing weekly candle dan kita mendapatkan candle yang seperti ini, seperti tanda itu, tanda plus ya. Di situ dengan biasanya ya guys, kalau candlestick seperti ini, kita coba cari itu ya, candlestick reversal. Reversal. Karena di sini ada potensi di mana BTC akan koreksi guys dengan candlestick reversal ini ya, yang dimana ya kurang lebih kita bisa sebut sebagai seperti ini bentukannya ya, kurang lebih. Atau mungkin kita akan melihat yang seperti ya, kita bisa bilang itu doji juga sih sebenarnya. Sebentar ya. Jadi kurang lebih ada potensi bisa koreksi lah BTC karena kita lihat volume transaction-nya juga udah makin nggak mampu naik ya kalau kita lihat ya di apa BTC ini. So potensi di weekly ini minggu ini mungkin akan terbentuk candlestick berwarna merah sih kemungkinan besar ya. Dan kita ya, ini aku coba hide dulu semua ya yang di sini. Oke, so kalau kita lihat ya di sini teman-teman, ini kan dari kemarin aku sempat bilang bahwa ini adalah area yang dimana menjadi resistan BTC juga kan, yang dimana, wait, ini apa yang menyala ini? Aku hide dulu guys. Oke, so kalau kita lihat ya, BTC itu belum mampu guys, belum mampu breakout di area yang di sini nih, resistan support yang di sini ya. Yang dari kemarin sebenarnya aku udah pernah bahas bahwa ya ini adalah ada area resistance. So ada potensi BTC mungkin di candlestick di weekly ini akan menjadi merah ya, merah. Ya, sebesar apa itu merahnya, I don't know. Tapi ada potensi merah dengan candlestick yang makin lama makin tidak mampu terlihat ya. Kayak ini kan bearishnya dimakan, tapi bullishnya juga dimakan. Dan di sini sekarang istilahnya bearish sama bullish itu sama rata, supply and demand-nya sama gitu. Dan tapi dimenangin dikit sama bullish ya. Ya memang karena marketnya sekarang lagi bullish juga sih sebenarnya. Oke, sebenarnya kita coba lihat secara 4 jam 1 day dulu deh karena closing daily sama closing weekly ya. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa secara closing daily, mungkin aku bakal naikin sedikit bahwa secara closing daily BTC masih tidak mampu breakout daily-nya 378. So kalau tiap kali BTC mungkin next-nya movement-nya adalah 3788 ke atas, dia mampu sampai kayak contohnya kemarin 38,4 kan. Ini kan 378 sorry. Kalau dia sampai di atas 3788 ya, kurang lebih di atas itu atau 38-an, kalian bisa spekulasi untuk short sebenarnya. Tetapi karena ini marketnya lagi bullish banget, jadi kalau bisa ya jangan terlalu over margin dan over leverage ya. Ya anggap aja kalau kalian mau cari uang jajan itu bisa dicoba ya. Dan ya intinya nggak ada salahnya juga kalau kita mainnya cuma pakai porsi kecil kan gitu. Anggaplah kalian punya 10 juta, kalian pakainya 100.000 gitu atau mungkin 50.000 ya nggak ada salahnya kan lu mau short atau long dimanapun gitu kan kalau porsinya terjaga. Nah ini adalah supportnya si BTC. So support trendline BTC nggak boleh jebol ini. Kemarin aku udah bahas kan di sini nih. Tuh. Kemarin aku udah bahas BTC nggak boleh jebol di sini dan ya ini aku udah bahas kemarin. Wait, aku hide dulu. Nah, karena BTC kemarin aku udah bahas ya, ini ada potensi dia turun ke bawah yang dimana mengejar garis merah potensi ya, mengejar garis merah yang dimana ini juga kita sebut aku biasanya sebut ascending broadening wedge pattern ya. Dan potensi ngejar support garis merah ini, tapi bisa aja dia sideways dulu ya, sideways dulu selama nggak ada berita jelek-jelek amat, mungkin dia bakal main di area ini baru
ya, sampai konsolidasinya sampai ya kalau ada berita jelek baru mungkin dia bakal koreksi itu. So secara daily sendiri so far nggak ada yang gimana banget ya. Mungkin kalau kita lihat secara 4 jam, kita coba lihat ya. Oke, secara 4 jam mungkin aku bakal tambahkan yang kemarin lagi aku gambarkan, plug. Di sini aku hide yang kemarin. Oke. So kalau di sini kita bisa lihat ya, kemarin aku udah gambar yang seperti ini. Kalau kalian ingat ada support yang 377, 375 atau 376 ini nggak boleh jebol, dan ini jebol. Dia sempat narik ke atas sampai 37,7 lagi kemarin, tapi dia ke bawah lagi, dan sekarang artinya BTC berpotensi ya. Tadi aku bilang ngejar di bawah ini, tetapi sebelum ngejar ke bawah itu yang akan dikejar terdekat BTC itu adalah area demand-nya yang di sini ya. Ini adalah area demand. Oke, ini adalah area demand BTC yang setelah dia break down the support ya. Ini area ranging di sekitar 37 atau 369 ya, 369 sampai 372. Jadi itu adalah area demand BTC yang harus BTC jaga, yang dimana nantinya kalau lihat skema seperti ini guys. Oh ya, kemarin buat teman-teman yang long di sini itu cut loss ya. Tenang guys, aku kalau cut loss ya cut loss, dan kita cut loss kehilangan 0,35%. Kalau kalian kali 100 pun itu minusnya 30%. Jadi kalau kalian marginnya $100, berarti kalian kehilangan $30 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Itu fungsinya kalau kita mainin apa namanya, buat trading plan ya, nggak asal-asal long short. Kalau enggak, kalian bakal ruginya bisa sampai segini guys. Ya, kalau nggak sampai 1%, berarti $100 kalian bakal hilang kalau pakai marginnya $100. Bahkan bisa sampai 1,5. Ini berarti $150 gitu kan. So that's the function of stop loss ya. Oke. Nah, ya balik lagi, dia nggak mampu ke atas, dia jebol duluan dan sempat tarik ke atas. Kalau kita 4 jam lagi kita lihat, poin yang aku mau sampaikan tadi adalah dia harus bisa mempertahankan area ini ya, demand kalau 367 sampai 372. Ini ada potensi BTC narik dulu sekali lagi ke atas sekitar 375, 377 untuk membuat higher low ya. Ini bikin higher low. Terus kalau dia jebol, ini potensi yang disebut sebagai inverted cup and handle. Oke. Mana ini ya? Di sini cup handle. Oke. Jadi ada potensi dia bikin candle di sini dan melanjutkan ke bawah sampai area ini. Yang dimana area ini kalau dia nggak kuat yang area demand 367 ini ya, maka dia akan ngejar demand berikutnya di sini. Yang dimana demand terdekatnya itu adalah 363 sampai 366 ya. Intinya BTC nggak boleh jebol guys, nggak boleh jebol di garis merah inilah yang bawah support ini. Kenapa? Karena kalau jebol BTC akan cenderung mengejar ke 355 kurang lebih ya. 355. Oke, kurang lebih seperti ini. So, aku anggap supply area ini adalah supply area yang memang bisa kita patokin bahwa itu area yang menarik untuk kita short ya. Ya, jadi intinya gini guys, aku ulangin lagi. Ini support bukan support lagi tetapi neckline. Oke. Poinnya adalah ini kita expect ya, kita berharap bahwa dia akan mantul sekali lagi ke atas sekitar 375, 376 ya, 377 around neckline ya. Nah, kalau dia mental, kalau dia reject, kalau dia tidak mampu ke atas ya, tidak mampu ke atas 377, maka target dia akan turun lagi ke area 372 atau 37.000 ya, kalau tidak mampu breakout 37.700. Tapi kalau mampu 37.700-nya mampu breakout, maka target dia kejar ke atas lagi 38.200. Oke. 38.200 sampai 38.400. Kalau dia mampu breakout neckline-nya ke atas lagi. Oke. Akhirnya apa? Bukan lagi membentuk pola inverted cup and handle, tetapi potensi membuat pola double top ya. Kalau dia mampu breakoutin neckline. Oke. Tapi yang tadi aku bilang nggak mampu breakout neckline, bakal 377 bakal ke 372 sampai 37. Kalau dia breakdown 37.000, maka dia bikin yang namanya inverted cup and handle. Demandnya jebol, target dia adalah 363 sampai 366. Ya, dan itu adalah target dari cupnya ya, kurang lebih.
Oke, aduh. Tuh, kurang lebih lah ya. Itu. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ditanya, oh jadi arahnya atas atau bawah? Tunggu konfirmasi. Ya, tunggu konfirmasi. Jadi tidak ada arah yang satu arah, oh market akan pasti ke atas, pasti ke bawah, enggak. Potensi. Kita tunggu konfirmasi lah, kita tunggu konfirmasi. Istilahnya kayak gini guys, kita nggak bakal bisa, kita again dan again aku selalu mencoba untuk sharing ke kalian tentang permainan catur. Kita nggak bakal pernah, maksudnya gini, ketika kita main catur bersama lawan, ya kita ekspektasi di otak mungkin, oh arahnya begini 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 begini, tapi kan jalan pikiran orang di luar, di musuh kan juga bisa berbeda juga. Akhirnya ketika kita plannya, kalau gua arah ke kanan, dia nanti bakal ke kiri, kita bisa makan punya dia, misalnya kayak gitu kan. Tetapi ternyata dia makan punya kita, atau bahkan dia tidak sesuai dengan rencana kita. Nah, baik lagi, konfirmasi itu adalah ketika si lawan kita sudah memindahkan posisi bidak catur dia, itu konfirmasi. Berarti kan dia nggak boleh pindah lagi tuh. Ya sama. Kalau sampai ternyata harganya closing di atas 377, berarti istilahnya bidaknya ada arahnya ke sini. Kalau ternyata bidaknya arahnya ke jebol 37, berarti arahnya ke kiri. Istilahnya kayak gitu. Jadi plan kita apa? Kalau di ke kanan kita ngapain? Kalau di ke kiri kita ngapain? Tunggu konfirmasi. Bukan main nebak-tebakan. Kita main, oke, bro, kalau ada yang bisa nebak, tanggal ini bakal naik, tanggal ini bakal turun, jam segini bakal naik, jam segini bakal turun, suruh dia aja main catur. Bisa nggak main catur nebakin arah-arah itu? Maksudnya kan sama-sama nebak potensi atau ini secara ini kan, strateginya, berarti jago banget dong jadi dukun gitu kan. Bisa nebak arahnya bla bla bla. No guys, even pun benar, nggak bakal orang-orang kayak gitu nggak bakal bertahan, I mean like halving, dari halving ke halving lah, karena itu kan kita ngomongin ya memang kebetulan marketnya juga lagi naik ke atas, memang kebetulan marketnya butuh koreksi gitu kan, tapi banyak unexpected yang bisa terjadi di market kan gitu. So tunggu konfirmasi. Kalau kita ngomongin 1 jam, ya ini ya tentunya aku selalu bilang kan, sesuatu hal yang biasanya sering turun, oke, itu biasanya akan membuat pola reversal pattern yang seperti ini. Contohnya, dia ketika dia naik lagi kan, potensi apa? Potensi bikin double bottom, ya kan? Contohnya itu. Atau kalau ternyata dia nggak mampu, maka lanjutin ke bawah. Karena ini ada jadi downtrend resistant, kayak gitu, ya. Jadi BTC sekarang kemana? Lagi mencari atas atau bawah lah. Kalau dia konfirmasi atas neckline, tadi aku bilang 37,7-nya breakout, dia bakal lanjutin ke 38,2. Kalau dia jebol 37-nya jebol, ya 37.000 jebol, maka target dia adalah ke sekitar 36,6 sampai 36,3. Kurang lebih begitu. Oke, that's it for BTC I think. Oke guys, aku bakal lanjut ke pembahasan sebelumnya, tapi sebelum itu jangan lupa sekali lagi, please like this video dan subscribe kalau belum subscribe. Dan ya, aku kasih waktu kalian untuk collapse-in dulu videonya dan like dulu. Dan jangan lupa nanti after video ditonton, follow Instagram Kevin John 27 dan TikToknya juga Kevin John 27 karena aku sering live di sini. Nanti mungkin sore atau malam aku bakal live di TikTok, silakan di follow. Dan ya, kita langsung aja, aku pengen ngebahas koinnya DWF Labs ya, karena ini ini koin, ini tempat ini apa, si DWF Labs ini yang paling suka ngepam-pamin koin-koin DWF Labs ya, apa koin-koin DWF-nya lah gitu ya. Kita coba lihat volume trading lately ya. Kira-kira yang paling gede di mana? Tron, Fetch, Bokeh, Synthetic, Algo. Aku mau ngebahas satu koin dia, guys. Ya, satu koin yang di yang apa? Lagi aku lihat secara koinnya itu lagi di pump. Itu kurang lebih auction, ya namanya auction. Tapi nggak tahu ada perpetual nggak? Oke, di Binance nggak ada perpetual. Bybit ada, Maxi ada. Sayang banget ya. Berarti Bybit ada. Oke, so kita bakal bahas auction USDT. So auction USDT ini menurut aku cukup menarik untuk dibahas secara price action-nya. Tuh, kalian lihat. Jadi 3 jam terakhir 3 candle ya, gede itu di pump dari sini ya. Ini ada something pasti. Bisa aja ada berita atau dia mau ngepamin lagi, karena ya DWF Coins itu selalu DWF Labs selalu
pump yang kayak TRB, Ledis, and beberapa koin. Toko kemarin guys, Toko naik 200%, gila anjir. Padahal kemarin aku habis ngebacot Toko dimainin apa? Bagian dari DWF Labs beneran tuh dinaikin 200%. Dan ini udah naik 18%, tapi sekarang koreksi hitungannya sekitar 15%. Lagi volatile banget, berarti aku bilang di sini lagi ada money flow yang lagi dimainin dan mungkin akan menarik kita mainin. Coba aku lihat, aku mau lihat dari sisi monthly sama weekly-nya guys. Pertama kan monthly-nya ya, monthly-nya itu sudah breakout kan, breakout dari sini kan. Nah, itu juga udah breakout dari 7,75. Artinya udah naik sekitar hampir 30%-an ya di sini ya. 30-40% lah ya. Jadi menarik kalau kalian mau menunggu monthly-nya sekitar closing 30 tanggal 1 Desember nanti, ya boleh juga. Bisa aja kalian nunggu dia tunggu koreksi mungkin di sini ya. 7,75 antri di situ sampai sekitar berapa ya? Mungkin di sini oke lah. Ya, karena di situ ada apa? Jadi range 7,75 sampai 9,84 itu area menarik buat kita spekulasi. Area di sini intinya di dalam area ini adalah area cicil, bisa lakukan cicil guys. Oke, area ini bisa dilakukan cicil. Di sini demand. Oke. So kita bisa antri di sana. Poinnya sebenarnya yang aku lihat karena kemarin aku sempat bukan kemarin sih, tadi aku sempat cek auction itu. Kan aku pingin masuk, jadi aku mau lihat dulu nih koinnya gimana secara supply dan lain-lain. Total supply, circulating supply, wow, this is so good ya. 65.000, 6 juta, 6,5 juta koinnya harganya ya. Dan volume and market capital sekarang cuma 68 juta dolar. Nih, ini sangat-sangat seksi. I think for DWF dari kemarin aku coba pelajari. Kalau kalian ngikutin videoku berkali-kali, aku paling suka research dan memantau pergerakan si DWF nih. Karena di DWF ini, DWF itu rada unik. Dia sekali pump gila-gilaan, tapi sekali buang gila-gilaan juga. Gitu. Dan ini anyway, pemain DWF kalau nggak salah juga yang mainin gas juga deh guys kemarin. Ya, tapi intinya kita bisa spekulasi, kita bisa menunggu, mungkin nunggu stable atau tunggu dapat setup menarik. Dan kalau ngomongin kok, jadi price calculation for auction bisa ke berapa? I just bisa sampai ke 20 dolar sih. 20 dolar. Ini bisa setidaknya. Ya, naik 100% lah ya kira-kira. Dan kira-kira kalau 20 dolar sangat-sangat ya ini areanya. Kurang lebih ya. Kurang lebih di sini. Ya, gitu. Ini kan area supply-nya juga kan. So, kurang lebih bisa sampai ke sana. Tapi ingat guys, ini koin benar-benar market capitalnya kecil. So, buat kalian jangan main porsi gede-gede karena sekali naik turun itu bisa sampai 50% lah kasarnya kayak gitu loh. Jadi hati-hati kalau nggak tahu exit plan-nya gimana, TP-nya mana, dan entry-nya mana. Tentunya aku nggak bakal share di sini entry di berapa, exit di berapa, bikin trading plan-nya enggak. Aku bakal share, tapi aku share-nya ke grup premiumku dan BingX-ku. So ya kalau kalian mau join silakan. Aku lagi ada promo juga untuk ini ya, para Bitcoin halving. Kalau mau join langsung kontak admin aja, Kevin John 27 admin ya. Tapi oke, kita bakal bahas kenapa ini menarik secara weekly. Kalian lihat, oh gila. Secara weekly ini kalian lihat, ini yang disebut namanya akumulasi, dan ini yang disebut ya ini akumulasi ya. Apalagi kalau weekly-nya kan kemarin nggak sempat breakout ya, tapi ini menarik buat diambil nih di sini nih. Ya, around 10,4 ya, atau 10 dolar. Kalau bisa dapat 10 dolar, aku sih lagi nunggu sih. Pokoknya nanti aku bakal bikin trading plan-nya, aku share ke grup juga. Tapi intinya ini menarik banget. Ini volatile banget, kalian lihat tuh. Gila, ini naik turunnya. Tapi ini belum ada kayaknya perpetualnya belum ada guys yang di Binance sama di ini. Nanti aku coba cek lagi deh. Tapi kalian setidaknya bisa ambil spot lah setidaknya ya, dan lebih safety kan somehow kan. Oke. Dan ya, kalian kalau mau nunggu benar-benar sabar, kalau dikasih note, kalau dikasih 7,75 itu bisa diambil spot. Ya. 7,75 itu bakal menarik. Nah, terus ini ada area-area buy on breakout juga bisa kalian lakukan juga sebenarnya. Yaitu adalah
10,6 kalau closing weekly sih. Tapi ini weekly candle sih guys, sorry. Ini weekly candle. Jadi weekly candle sedangkan ini baru Senin kan. Oke, so aku bakal coba secara daily. Oke. Nah, ini tuh kalian lihat secara daily. Kita coba tarik support kurang lebih seperti ini. Nah, ini intinya harus si auction ini harus mempertahankan garis support ini. Ya, harus mempertahankan garis support ini, nggak boleh jebol, karena kalau jebol ya udah wassalam, udah pulang, turun ke bawah lagi dia. Kurang lebih ya. Dan dia harus bisa mempertahankan di area 8,8 dolarnya. Oke. Dia harus mempertahankan 8,8 dolarnya. Oke, sekarang kita coba ke 4 jam. Oke, so 4 jam. Kalau aku expect 4 jam ini aku hide dulu deh. Oke. Aku hide juga. Oke. Jadi kalau kita lihat 4 jam, setidaknya si auction ini harus bisa closing di atas 10,48 ya. Sekitar 57 jam, 57 menit lagi, sorry. Dan sebenarnya area support dia itu, demand dia saat itu berarti sekarang adalah di area ini. Ya, ini area demand. Demand 9 sampai 9.30 ya. Dan kita bisa katakan juga dia harus bisa mempertahankan, kalau retrace ya, retrace-nya 10,28. Oke, 10,28 kurang lebih di sini. Itu retrace pertama. Retrace kedua kita bisa expect bahwa di sini ada ascending channel sebelumnya dan di breakout. Jadi kita bisa expect bahwa ini adalah area yang menarik untuk diambil juga kalau diturun sampai sini, masih fine. Ini kalau marketnya yang lagi volatile gini nih. Jadi kurang lebih seperti ini guys. So auction, kalian lihat volume transaction-nya, volume buy-nya ini sangat-sangat gila. Ya, sangat-sangat gila. Nah, aku bilang kan, hati-hati kan, jangan main asal-asal beli sembarangan dan kalian nggak tahu exit dan entry-nya di mana. Karena jangan sampai ini ketika dia lagi naik, terus dibawa turun sampai sini lagi kan, support dan lainnya kan. Gitu. So, ini naik berapa persen dia pergerakan dia dari sini nih. Gila, naik turunnya 2% loh. Nanti kalau main main di feature, udah jantungan guys. Udah jantungan ya, udah jantungan. Kecuali kalau kalian main leverage-nya kayak 5 sampai 10 itu fine lah. Oke. Dan auction, this is good for spot sih guys. Ini good, so good for spot. Kalau bisa ya sekitar 10,48 lah ya. Jangan lupa cari area cut loss kalian di mana lah ya. Gitu. Dan Oke, I think auction 1 jam kita coba lihat. Ya, ini refresh masih fine juga. Mungkin bisa ke 10,8 10. Oh, ini closingnya masih sini sih, masih cakep. Ya 10,48 masih oke lah. 10,48 masih oke buat diambil lah. Mungkin setelah aku bikin video ini aku bakal bikin trading plan-nya deh buat grup premium dan Bing X ya. Bing X nggak ada ini deh, nggak ada auction, jadi aku nggak bakal bikin di Bing X, paling di grup premium aja sama VIP gitu. Ini butuh retracement ya, butuh koreksi, tapi kita mesti lihat juga pergerakannya masih kuat nggak, karena volumenya sangat-sangat seksi ya banget ya. 15 menitnya juga wow. Sebenarnya tempting tuh buy sih guys, cuman ya itu harus, karena kita tetap ya nggak boleh FOMO, jangan pernah FOMO. Oke. Dan ini kalau udah kayak gini mainnya 5 menit 5 menit mainnya mau nggak mau kalau udah kayak gini, karena scalping kan jadinya kan, dan mainnya harus duit gede kalau mau main di spot supaya berasa gitu ya. Intinya auction, this is so good, potensi 100%, bisa sampai 20 dolar ya, bisa sampai 20 dolar. Salah satu yang megang itu adalah pegangannya DWF ya, setauku. Coba kita lihat, tunggu, kita coba lihat auction tuh sih ya. Pantes kan dia bisa terbang-terbangan kan, karena dimainin out sama DWF juga ini pasti. Karena ya itulah guys, menarik sih. Oke, that's it for today. Thank you for watching guys. Thank you for ngikutin dari awal sampai akhir. Kalian jangan lupa lagi again klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini, dan jangan lupa follow semua sosial mediaku. Oke.
Instagram dan TikTok. Oke, thank you so much dan selamat siang, sampai jumpa. Bye bye.